Baik, perkenalkan semua, nama saya Christopher Toko. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan penjelasan selanjutnya mengenai modul PSD atau pengolahan sinyal digital. Untuk yang pertama yaitu mengenai sinyal discrete dan kontinu. Untuk kegiatan pertama itu mari kita jalankan dua program di bawah ini. Di sini ada terdapat dua program dan ini. Lalu amati hasilnya dan buatlah pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal discrete serta jelaskan perbedaannya. Dimana untuk soal yang pertama ini adalah kode yang digunakan dan yang bisa dijalankan di MATLAB. Ini adalah grafik yang ditampilkan untuk sinyal kontinu. Mana sinyal kontinu ini mewakili fenomena alam yang sebenarnya terjadi secara terus-menerus atau secara kontinu. Di sini masukkan kurva yang mulus dan terus-menerus atau continuous curve. Grafiknya itu seperti gelombang sinus yang amplitudenya itu semakin lama semakin mengecil terhadap waktu. Dan untuk sinyal discrete, grafik yang ditampilkan akan seperti ini. Ini adalah grafik dari sinyal discrete di mana untuk kodenya yang dapat dijalankan itu yang ini. Dan sinyal discrete itu adalah representasi dari sinyal yang diambil atau disampling dari sinyal kontinu, atau bahasa mudahnya sinyal sampling itu adalah bagian dari sinyal kontinu, di mana gelombangnya itu menghasilkan titik-titik terpisah dan hanya ada beberapa bilangan di grafik tersebut, hanya fokus di beberapa bilangan seperti ini. Untuk yang kedua, sistem pembayaran pinjaman bank dapat dimodelkan sebagai sistem waktu discrete dengan persamaan beda sebagai berikut. Dan di mana itu A, bunga per tahun, XN itu jumlah angsuran per bulan, YN itu sisa pinjaman setelah bulan ke N. Untuk menentukan keluaran YN dapat dilakukan dengan perhitungan secara rekursif sebagai berikut. Jalankan program di bawah ini, masukkan saja program ini ke dalam MATLAB. Catatlah hasil dan buatlah pembahasan jika jumlah pinjaman Y0 adalah $600, bunga per tahunnya itu 15%, dan pembayaran angsuran per bulan itu $150, dan dibandingkan dengan bilangan angsuran per bulan $300. Jadi ini adalah kode MATLAB yang dapat dijalankan, dan ini adalah untuk angsuran yang $150 per bulan. Ini adalah tahapan jika pembayaran dilakukan $150 per bulan, di mana terjadi setiap bulan itu terjadi penurunan yang sedikit demi sedikit, tapi secara eksponensial itu menurun. Dapat dilihat dalam sampai sini di akhir itu sampai 2,6, dimana dalam satu volume ini terdapat 12, tapi kita anggap aja 12 bulan. Jadi selama 36 bulan ini turun cukup signifikan, tetapi karena hanya membayar $150 per bulan dengan bunga per tahun itu ada 15%,
maka pembayaran itu cukup lama. Dapat lihat sih, penurunan itu hanya sampai 2,6 sekian dari 5,9. Kita bandingkan untuk pembayaran selama sebulan itu $300 dengan tetap bunga per tahun itu 15%. Ini kode untuk $300 per bulan. Nah, ini adalah gambaran jika pembayaran dilakukan $300 per bulan, di mana hanya membutuhkan waktu selama 24 bulan dapat dibayarkan sampai min, yang artinya utang atau sisa pinjaman itu lunas hanya dalam waktu 24 bulan. Ya, sehingga semakin besar angsurannya per bulan, maka kecepatan dalam pembayarannya itu akan semakin cepat. Di mana yang awalnya hanya membutuhkan waktu 36 bulan itu pun belum lunas, dia hanya membutuhkan 24 bulan untuk melunaskan semua pinjaman. Yang ketiga, jalankan program berikut ini untuk pencerminan sinyal. Mari kita jalankan saja programnya ini. Amatilah hasilnya dan berikan pembahasan dari hasil pencerminan sinyal tersebut. Ini adalah kode yang dapat dituangkan dalam MATLAB. Sehingga ini adalah grafik yang dihasilkan, di mana grafik aslinya itu berada di sebelah sini dan grafik pencerminannya berada di sebelah sini. Sekilas bentuk grafiknya itu sama ya, tidak ada yang berubah. Tapi sini terdapat perubahan di mana x-nya itu berubah, di mana yang awalnya itu dari 0 ke 9 sekarang dicerminkan dari 0 berada di sebelah kanan ke min 9. Itu adalah bentuk pencerminan. Selanjutnya itu nomor 4. Diberikan sinyal awal X1 sama dengan 1, 2, 3. Kemudian tentukan gambar grafik dari pergeseran X2 sama dengan X1 N-5. Jalankan program di bawah ini, lalu amati hasilnya. Kemudian berikan penjelasan berdasarkan pengertian pergeseran sinyal. Apa pengaruh R pada grafik? Ini adalah grafik yang dihasilkan setelah kita jalankan pengkodingan itu, di mana grafik awalnya itu seperti ini, dari sini 1 ke 2 dengan amplitude paling tinggi itu 5. Di merah juga, di grafik merah juga memiliki pola yang sama, tapi dimulai dari angka 5, 6, dan 7. Di sini terjadi pergeseran, di mana yang awalnya tadi berada di sini, sekarang di sini. Pergeseran ke kanan terhadap 5 waktu, 5 satuan waktu, di mana ini kan 3. Bergeser 5 akan ke satuan 7. Begitupun di angka 1 dan angka 0. Nah, apa pengaruh dari R pada grafik, di mana R itu berguna untuk membedakan mana grafik sinyal yang awal dan grafik yang baru digeser, di mana R itu membuat grafik pergeseran itu menjadi berwarna merah. Jadi itulah manfaat dari R, sehingga kita dapat membedakan mana yang asli dan mana yang sudah digeser.
Selanjutnya itu geserlah sinyal X1 berikut ke dalam bentuk X2 sama dengan X1 N kurang 6, di mana A itu X1 sama dengan 1, 02, MB itu X1 sama dengan 3, 1, 1, NC itu X1 sama dengan 2, 3, 1. Di mana yang A itu seperti ini, bergeser ke kanan banyak 6 satuan, dan tetap menggunakan manfaat dari R itu untuk membedakan mana yang sinyal awal dan sinyal yang akhir setelah digeser. Begitupun untuk yang B seperti ini. Ini adalah sinyal B bergerak ke kanan terhadap 6 satuan juga. Selanjutnya untuk yang C seperti ini. Grafnya sama, hanya berubah di bagian terhadap waktunya dan memiliki amplitude yang sama semua. Tidak ada perubahan terhadap tinggi dari grafnya. Selanjutnya praktikum kedua, menjalankan program berikut ini untuk memproses rekaman dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu sebanyak 1 kali ucapan. Ikuti ada kode di bawah ini, lalu ulangi untuk merekam ucapan kata satu sebanyak 5 kali ucapan. Ulangi merekam ucapan kata 2 dan 3 masing-masing itu sebanyak 5 kali ucapan. Ini adalah bentuk hasil keluaran dari kode tersebut, di mana sample rate-nya itu 8000 Hz, totalnya itu 16000 Hz, dan tipenya untuk menggunakan suara itu adalah audio player. Ini adalah bentuk grafik bentuk sinyal suara untuk kata satu sebanyak 5 kali. Nah, dapat terlihat di sini ada sinyal yang cukup tinggi dan ada yang rendah, di mana saat sinyal itu tinggi, disitulah kita mengucapkan kata satu sebanyak 5 kali. Dan untuk yang sinyal yang cukup rendah ini adalah ketika kita sedang menjeda untuk mengucapkan kata satu tersebut. Selanjutnya ini adalah untuk yang 2 kali kata 2 sebanyak 5 kali. Dan ini adalah grafik sinyal suara untuk kata 2 sebanyak 5 kali. Dapat dilihat sinyal suaranya itu berbeda dengan kata satu tadi, karena kita itu mengucapkan kata itu harus ditentukan dari gelombang dari suara. Notasi kita juga membedakan sehingga bentuk sinyalnya itu pasti berbeda setiap kita mengucapkan suatu kata. Ini adalah audio playernya. Untuk kata ketiga sebanyak 5 kali seperti ini, tetap mengeluarkan sinyal suara yang berbeda dengan kata satu dan kata 2. Dimana seperti yang saya sebutkan sini, saat kita mengucapkan kata 3, sinyal yang keluar itu cukup tinggi, dan ketika kita sedang menjeda, sinyalnya itu rendah. Jadi proses perekaman ini menggunakan MATLAB dengan menggunakan fungsi audio recorder. Ini ada pembahasannya. Fungsi audio recorder itu digunakan untuk membuat objek perekam suara
dengan parameter frekuensi sebesar 44.100 Hz dengan resolusi 16 bit dan satu kanal, di mana frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi tinggi sinyal yang direkam. Seperti jadi untuk menjelaskan ini, untuk menjalankan ini membutuhkan audio recorder ya. Yang kedua itu jalankan program berikut untuk mengujikan file wave. Mana kita jalankan program ini dan mengeluarkan hasil audio file dari wave tersebut. Dimana wave ini juga menggunakan fungsi audio recorder menghasilkan yang berada di MATLAB. Jadi fungsi audio recorder itu untuk merekam isi dari file dari wave tersebut yang tersimpan ini, sehingga menghasilkan keluaran seperti pada grafik. Baik, selanjutnya itu yang ketiga, buatlah program menggunakan fungsi min, std, dan sum untuk menghitung rata, standar deviasi, dan energi total sinyal suara yang telah direkam. Mana ini adalah kode yang dapat kita jalankan di command window pada MATLAB seperti berikut, sehingga hasil yang output yang dikeluarkan yaitu seperti ini, di mana ada rata-rata sinyalnya, standar deviasinya, dan energi totalnya. Ini adalah grafik audio dari sinyal tersebut. Selanjutnya, untuk praktikum ketiga, pencuplikan dan penganalisan sinyal kontinu. Untuk kegiatan pertama itu jalankan program di bawah ini, lalu amati hasilnya dan berikan pembahasan berdasarkan frekuensi pencuplikan, jumlah titik pencuplikan, dan waktu sinyal berjalan. Ini adalah grafik dari penjalanan kode di MATLAB itu menghasilkan sinyal sinus terhadap waktu dengan amplitudo paling tinggi 1 dan min 1. Dimana dilihat di sini sinyal sinus itu sangat rapat, dimana semua berjalan terhadap waktu sampai 0,06 lebih dikit atau 0,064 sekian, dimana menggunakan fs itu 800 Hz, dimana artinya itu sinyal dicuplik sebanyak 8000 kali dalam 1 detiknya. Ini adalah perhitungan untuk menghitung total periodenya, dimana TS kali NS akan menghasilkan 0,64 detik. Itu adalah total dari periode waktunya, dimana untuk frekuensi samplingnya itu menggunakan rumus ini 1/8, yang artinya satu siklus itu terdiri dari 8 sampel. Selanjutnya yang nomor 2, ulangi percobaan pada nomor 1 dan ubah fs menjadi 400 Hz dan f sama dengan 12.000 Hz. Amatilah hasilnya dan berikan penjelasan. Ini adalah hasilnya yang bawah. Yang awal itu, yang percobaan pertama itu yang ini, yang awal, yang nomor 4 tadi, yang nomor 1. Dan ini adalah dengan f 12 Hz dan fs 4000 Hz. Dimana terlihat pola yang cukup tidak beraturan dan semakin lama semakin membesar.
terhadap waktu. Mana perubahan ini terjadi karena itu tidak memenuhi syarat dari sebuah teorema, sehingga sinyalnya itu yang dicuplik ini tidak lagi mempresentasikan sinyal aslinya. Mana yang awalnya sinyal aslinya itu adalah berbentuk sinus, dan di sini hasilnya sangat jauh berbeda. Ini adalah pembahasan lebih lengkapnya kenapa terjadi perbedaan yang sangat jelas untuk sinyal dengan fs dengan 4000 Hz. Untuk nomor 3, jalankan program ini dan amati hasilnya. Berikan penjelasan tentang pengaliasan dari gambar tersebut. Di sini adalah gambar dari grafik tersebut, di mana terdapat ada sinyal sinus berwarna hijau dan juga berwarna merah, di mana dalam grafik ini terdapat 3 sinyal, di mana sinyal yang pertama itu yang hijau, sinyal kedua yang merah, dan sinyal ketiga yang lingkaran berwarna biru. Untuk sinyal pertama itu adalah sinyal kosinus yang berfrekuensi 1/8, yang berwarna merah ini 1/8, sehingga tampak seperti sinyal yang berlanjut atau kontinu. Ya, sinyal kedua itu adalah sinyal kosinus dengan F2-nya itu min 7/8 yang berwarna hijau. Sinyal yang terakhir itu adalah sinyal pada titik-titik diskrit yang ditampilkan dengan warna biru tadi ya, sinyal diskrit. Ya, dari percobaan ini membuktikan bahwa frekuensi 1/8 dan sinyal X2 yang berfrekuensi min 7/8 itu menghasilkan sampel yang identik pada titik-titik diskrit yang ditunjukkan pada lingkaran warna biru tadi, di mana selisihnya itu tepat sebesar 1, sama dengan frekuensi sampling ternormalisasi. Dengan kata lain, frekuensi sampling yang fs sama dengan 1 sampel per detik, sinyal berfrekuensi 1/8 dan sinyal yang min 7/8 itu tidak dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan nilai sampelnya saja. Nomor 4, jalankan program di bawah ini untuk melakukan proses sampling sinyal kontinu berdasarkan TS atau periode terhadap waktunya. Ikutilah program kode tersebut dan amatilah hasilnya. Berikan pembahasan tentang sampling sinyal kontinu berdasarkan grafiknya. Ini adalah grafik dari sinyal kontinu menggunakan TS, sampling periode samplingnya, dimana ya proses ini menggunakan pendekatan periode sampling atau TS. Sinyal kontinu yang digunakan adalah sinyal sinus dengan amplitudenya itu sebesar 10 dan min 10 dengan frekuensi 2 Hz. Rentang waktunya itu adalah 0,9 maksimal. Jadi sinyal kontinu itu diplot dengan berwarna merah sehingga tampak sebagai kurva yang halus menyerupai gelombang sinus sempurna dengan 2 siklus penuh dalam rentang waktu tadi, di mana TS-nya itu sama dengan 0,1 detik ya, 0,1 detik, sehingga frekuensi sampel diperoleh itu adalah 10 sampel per detik mengikuti rumus ini.
Oke, selanjutnya nomor 5, jalankan program di bawah ini untuk melakukan proses sampling sinyal kontinu menggunakan frekuensi sampling atau fs. Ikutilah kode ini, lalu amati hasilnya dan bandingkan dengan sampling sinyal menggunakan TS tadi. Berikan pembahasan berdasarkan perbedaan dari kedua hal tersebut. Ini adalah grafik saat menggunakan fs. Ini harusnya grafik menggunakan fs ya, dimana waktu dalam satu periode ini adalah 1 dengan amplitudo 5 dan min 5. Cuma dapat dilihat di sini bahwa dalam satu grafik ini terdapat 3 gelombang terhadap waktu, di mana artinya adalah bahwa dalam satu ini terdapat frekuensi 3 Hz terpentang waktu dari 0 sampai 1 detik tadi, dengan kerapatan titik sebesar 0,01 detik. Sinyal ini diplot dengan berwarna merah menggunakan sehingga tampak sebagai kurva sinus yang halus dengan 3 siklus dalam rentang waktu 1 detik tersebut, di mana frekuensi sampelnya itu sama dengan 30 sampel per detik. Jadi fs ini itu secara langsung menentukan jumlah sampel per detiknya yang ingin diambil. Berbeda dengan TS tadi, bahwa TS tadi itu menentukan jarak terhadap waktunya, jarak waktu terhadap sampel. Meskipun keduanya itu hampir sama secara matematis itu berbalik, tetapi proses pencuplikannya itu hampir sama. Selanjutnya praktikum keempat, DFT dan FFT. Untuk kegiatan praktikum pertama itu tulislah fungsi DFST ini pada MATLAB. Ikuti saja. Ini adalah kode yang dapat dijalankan langsung pada command window di MATLAB, sehingga output yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu suatu sinyal sebagai berikut untuk semua nilai n itu, untuk semua nilai n yang lain, dan endpoint DFT 94. Tentukan DFT dalam bentuk rektangular K. Jalankan program berikut, amati hasilnya dan buktikan dengan analitik manual. Kita jalankan saja kodenya, dan ini adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan manual, di mana menggunakan N94, di mana untuk K90 adalah menghasilkan 6, K91 sebagai berikut. Hasilnya yaitu K1 itu menghasilkan min 1 dan min 1 min J, K2 itu menghasilkan 0, dan K3 itu min 1 plus J, di mana bentuk rektangularnya sebagai berikut, di mana hasil dari ini semua itu tadi dari sini. Hasilnya tadi min 1 min J, 0, min 1 plus J. Itu adalah bentuk rektangularnya. Yang selanjutnya yaitu tentukan DFT dalam bentuk rektangular dengan endpoint DFT sama dengan 4 dari sinyal berikut, yang semua bernilai 0 untuk n lebih kecil dari 0 dan n lebih besar dari 4.
Untuk yang A, pertanyaannya seperti ini, dengan jawaban sama dengan x n itu sama dengan min 1, 1, 1, 1. Dimana untuk x0 itu min 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 menghasilkan 2, x1 itu menghasilkan min 2, x2 menghasilkan min 2, dan x3 menghasilkan min 2. Dimana bentuk rektangularnya itu adalah sebagai berikut dari hasil penjumlahan tadi, penjumlahan dan pengurangan tadi ya. Untuk yang B, dari soal ini xn-nya itu sama dengan min 1, 0, 2, 2, x0-nya itu min 1 tambah 0 tambah 2 tambah 2 menghasilkan 3. Untuk x1-nya itu sama dengan menghasilkan min 3 plus 2j, x2 itu menghasilkan min 1, x3 itu menghasilkan min 3 kurang 2j. Mana bentuk rektangularnya itu hasil dari jawaban penjumlahan dan pengurangan tadi ya. Untuk yang C, soalnya sebagai berikut, seperti itu. Dan jawabannya xn sama dengan 1, 1, 1, 1. Untuk x0 itu sama dengan 4, x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, x3 sama dengan 0. Untuk xk-nya itu sama dengan menghasilkan 4, 0, 0, 0. Inilah bentuk rektangularnya. Untuk yang D, 0, soalnya itu seperti ini. Untuk penyelesaiannya itu xn sama dengan 1, 1, 1, 1. Dimana x0 itu sama dengan 4, x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, x3 itu sama dengan 0. Sehingga x DFT-nya itu xk sama dengan 4, 0, 0, 0. Sama dengan C dan D itu menghasilkan hasil yang sama. Rektangularnya sebagai berikut. Selanjutnya, tulislah fungsi I di FST berikut pada MATLAB. Contohkan saja programnya sebagai berikut. Ini adalah program di MATLAB-nya. Yang nomor 5, tentukan inverse di FT-nya. N dari K dalam bentuk rektangular berikut, jalankan program berikut dan amati hasilnya serta buktikan dengan perhitungan analitik secara manual. Kita jalankan kodenya, lalu kita amati hasilnya, berikan penjelasan tentang inverse DFT tersebut. Ini adalah kode dari dapat digunakan, sehingga ini adalah command window-nya atau output-nya sebagai berikut. Dimana untuk penyelesaian secara manualnya seperti ini, menggunakan rumus ini untuk perhitungan setiap n-nya, dimana untuk n sama dengan 0 menghasilkan 1, untuk n sama dengan 1 itu menggunakan ini, rumus ini. Untuk k sama dengan 0 oke. K sama dengan 0 itu 6,1, 6 kali 1 sama dengan 6. Untuk K sama dengan 1 itu min 1 min J akan menghasilkan 1 min J. Untuk K2 itu menghasilkan 0. Untuk K3 itu menghasilkan 1 plus J. Dimana jumlahnya itu adalah 8. Penjelasan tentang inverse DFT atau transformasi balik Fourier discrete. Dimana inverse DFT itu adalah proses mengubah spektrum frekuensi discrete SK kembali menjadi sinyal waktu discrete XN.
dimana polanya itu seperti ini. Untuk DFT forward XN ke XK. Untuk IDFT itu adalah inverse dari XK ke XN dengan menggunakan rumus ini untuk inverse DFT. Fungsinya itu untuk mengembalikan sinyal asli dari koefisien frekuensinya, membuktikan bahwa sinyal waktu itu dapat direpresentasikan sebagai jumlah kompleks sinusoid atau harmonik dengan amplitude dan fase tertentu. Hal penting dalam pengolahan sinyal digital, kompresi data, audio, citra, dan lain sebagainya. Sifat yang paling penting itu adalah sebagai operasi linear dan X itu simetris atau konjugat, maka Xn itu adalah bilangan real, tidak imajinar. Dari soal-soal nomor 3, tentukan inverse DFT-nya dan amati hasilnya, serta berikan penjelasan biasanya. Untuk inversi DFT tadi menggunakan rumus ini, yang A, XK sama dengan 2 min 2 min 2 min 2. Hitung IDFT-nya yang diperoleh yaitu ini. Untuk I DFT min 1 1 1 1. Untuk yang B, XK sama dengan ini, menghasilkan IDFT adalah XN min 1 0 2 2. Untuk yang C akan menghasilkan IDFT sebagai seperti ini, dan untuk yang D akan menghasilkan IDFT seperti ini. Ini adalah kebalikan dari pembahasan kita sebelumnya, di mana yang awalnya tadi XN-nya segini ini menghasilkan DFT ini ya. Ini adalah pembahasan yang sama untuk DFT pada soal sebelumnya. Untuk yang nomor 7, jalankan program berikut untuk menentukan FFT dari suatu sinyal SK sama dengan 0,8 KU kurung K dengan N sama dengan 32. Amatilah hasilnya. Ikutilah program ini. Inilah kode yang dapat dijalankan pada MATLAB. Hingga grafik yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Di mana ini adalah frekuensi dari sinyal eksponensial diskrit yang menggunakan FFT atau Fast Fourier Transform dengan jumlah titik itu ada 32 dengan sinyal XK sama dengan 0,8K. Ini merupakan sinyal eksponensial diskrit yang menurun secara geometris karena nilai basisnya itu 0,8, lebih kecil dari 1. Jadi K sama dengan 1 itu nilainya 1,0. FFT itu merupakan algoritma yang jauh lebih efisien dibanding perhitungan DFT secara langsung. Jika DFT itu memerlukan operasi sebanyak n kuadrat, maka FFT hanya memerlukan n per 2 log 2n, sehingga n itu sama dengan 32 titik. Efisiensi ini menjadikan FFT sebagai algoritma yang sangat penting dan banyak digunakan dalam aplikasi pengolahan sinyal secara real time. Untuk selanjutnya dapat dilihat pembahasan ini untuk figur 1, figur 2, selanjutnya nomor 8. Untuk menentukan inverse EFT dapat digunakan fungsi IEFT. Tambahan program berikut pada program praktek 4GM, di mana itu tadi yang ini nomor 7 ya. Tambahkan kode ini ke dalam apa tadi? Kode pada nomor 7. Kita tambahkan lalu akan menghasilkan grafik seperti ini. Inverse FFT dengan amplitude tertinggi itu adalah 0,8. Ini adalah sebuah kebalikan dari FFT tadi ya, makanya disebut inverse FFT. Ini menghasilkan grafik eksponensial
menurun secara eksponensial. Hal ini membuktikan bahwa pasangan FFT dan IFFT itu bersifat sempurna. Sinyal yang telah diubah ke domain frekuensi oleh FFT itu dapat dikembalikan persis ke bentuk aslinya melalui IFFT. Selanjutnya praktikum kelima, tapis analog dan digital. Untuk kegiatan praktikum pertama ada 3 soal. Tuliskan program berikut untuk menentukan jenis pentapisannya. Ada low pass filter, high pass filter, dan bypass filter. Ikutilah kode berikut, amati, tentukan figur mana yang merupakan jenis pentapisan itu, berikan penjelasan dan pengertian masing-masingnya. Nanti pertama itu low pass filter, di mana bentuknya itu filter order 2 dengan 0 di infinity, gain di frekuensi rendah, gain menurun tajam saat frekuensi tinggi. Frekuensi kritisnya itu 0,75 radian per second. Ini adalah grafik untuk low pass filter. Untuk high pass filter, bentuknya itu adalah filter order 2 dengan 0 ganda di S sama dengan 0. Untuk di frekuensi rendah itu sama dengan 0 di redam total. Untuk gain naik itu mendekati 1 saat frekuensi tinggi. Itu saat omega sama dengan 0,3 mendekati 0,997. Tidak ada penurunan di frekuensi yang tinggi. Untuk cut off frekuensi itu sekitar 0,11 sampai 0,15 radian per second. Ini adalah untuk high pass filter. Dia ke atas, untuk low itu tadi ke bawah. Selanjutnya low pass filter itu mirip ya untuk karakteristiknya seperti ini ke bawah. Dan selanjutnya itu buatlah program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi alih S berikut. Ini adalah soalnya. Ada 3 soal. Ini adalah kode yang dapat kita tuangkan ke dalam MATLAB. Untuk gambar untuk soal A tadi, menghasilkan grafik seperti ini, di mana magnitudenya itu paling tinggi adalah 1,6, paling rendah 0,2 dengan frekuensi radian per secondnya 10 pangkat n. Di mana ini magnitud, di bawah itu ada magnitud dalam desibel. Untuk yang B, grafiknya seperti ini ke bawah dengan magnitud paling tinggi itu 20. Untuk yang bawah magnitud paling tinggi itu 25, sekitar 25, dengan frekuensi yaitu radian per secondnya 10 pangkat paling tinggi 10 pangkat min 2, 10 pangkat 2. Untuk yang C seperti ini gambar grafiknya dengan magnitud tertinggi itu 0,15 ke atas, dan untuk magnitudnya yang desibel itu di atas min 20 dengan frekuensi radian per secondnya itu 10 pangkat 2. Ini adalah penjelasan lebih terperincinya mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada grafik tersebut ya. Yang ketiga, beri contoh untuk pentapis digital dengan bentuk fungsi alih Hertz sebagai berikut. Ini ada tiga soal. Tulislah program di bawah, tentukan jenis pentapisnya, serta untuk menentukan frekuensi kritis atau cut-off rejection. Ini adalah programnya. Amati hasilnya dan tentukan figur mana yang merupakan jenis pentapis low pass, high pass, dan bypass. Untuk yang A, grafik itu adalah menghasilkan seperti ini dengan magnitud tertinggi itu 1 dan terendah adalah 0.
dengan normal frekuensi itu dengan satuan radian per sampel. Paling tinggi adalah 1. Dan untuk menentu desibel itu paling tinggi 0 dan paling rendah adalah mendekati 100. Dengan normalize frekuensi itu dengan satuan radian per sampel. Jenisnya itu low pass filter. Dimana tadi penjelasannya hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Karakteristik khas low pass filter orde 2. Untuk selanjutnya, untuk yang B, ini adalah grafik yang dihasilkan B, di mana magnitudo tertinggi adalah 150 di atas sedikit, dengan paling rendah adalah 0. Dan normalize frekuensinya itu sampai 1. Untuk yang magnitudo dalam satuan desibel itu paling tinggi itu di atas sedikit 40, dengan titik terendah itu adalah hampir mendekati min 80. Dengan normalize frekuensi itu 1. Ini adalah jenis low pass filter, di mana frekuensi terendah itu 0, omega-nya 0, sangat tinggi, sekitar 163,33 karena scaling koefisien. Dan untuk frekuensi tingginya itu sekitar 0 atau sangat teredam. Untuk koefisien numerator simetris mirip Butterworth LPF orde 2. Respon turun cukup tajam setelah frekuensi di cut off. Untuk yang C, ini adalah grafik untuk yang C, di mana magnitudo tertinggi adalah 1 dengan magnitudo terendah yaitu 0. Balik lagi ke 0. Dengan normal frekuensinya itu per sampel adalah 1. Untuk yang magnitudo desibel paling tinggi itu adalah 0 dan titik terendahnya adalah min 50. Dan normal frekuensinya itu paling tinggi 1 ya. Penjelasannya itu ini untuk band pass filter, di mana untuk frekuensi rendah itu sama dengan 0, frekuensi tinggi juga itu sama dengan 0. Diredam dulunya itu diredam total. Puncak gainnya itu dari tengah sekitar 0,38 pi. Untuk numerator berbentuk seperti ini, itu khas untuk band pass. 0 di DC dan NY-quiz. Hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu di tengah. Yang keempat, buatlah program menentukan jenis petapis frekuensi kritis dari petapis analog dengan fungsi ahli Hertz berikut. Ini adalah 3 soal berikutnya dengan kode yang dapat kita jalankan di MATLAB pada sebagai berikut. Untuk gambar A, ini adalah gambar grafik A, di mana magnitudo tertinggi adalah 0,8, di atas sedikit, dengan magnitudo terendah berada di bawah 0,2, ini mungkin ini 0,1 ya, dengan normal frekuensinya itu di angka 1 paling maksimal. Dan untuk magnitudo desibel itu di bawah sedikit di angka 0, dengan paling rendah itu berada di sekitaran min 20, dengan normalize frekuensi berada di angka 1. Untuk yang B, untuk yang B, nah ini langsung ke C, di mana magnitudo tertinggi itu ada di sekitar 0,32 dan 0,34, dan titik terendahnya itu di atas 0,18 sedikit, dan normalize frekuensinya itu berada di angka 1. Untuk magnitudo desibelnya itu berada di titik tertinggi itu di atas min 10, di bawah min 9, dan titik terendahnya itu di atas min 15 sedikit, dengan normalize frekuensi itu mendekati angka 1. Ini adalah hasil output dari pembahasan tadi. Untuk frekuensi kritisnya, jenis filter yang digunakan
Dan kesimpulan untuk penggunaan dari filter ya. Selanjutnya itu ini adalah perhitungan manual yang dapat dilihat untuk Z sama dengan 1 menghasilkan sekitar 0,873, Z min 1 itu menghasilkan sekitar 0,232. Untuk Z untuk yang H2 itu Z sama dengan 1 itu 0, untuk Z min 1 itu sama dengan 0,52. Untuk yang H3 yaitu Z1 itu sekitar 0,556, untuk Z min 1 itu menghasilkan 1. Selanjutnya untuk program nomor 5, gunakan program ini untuk melakukan pentampisan low pass filter pada sinyal suara. Ini adalah programnya, amati hasilnya dan berikan penjelasan. Ini adalah hasil dari output dari kode tersebut, di mana ada sinyal suara rekaman yang ori, spektrum frekuensi FFT, low pass filter, dan hasil pentampisan dari low pass filter. Mana alur prosesnya itu adalah sinyal suara yang asli ke FFT, lalu dikalikan dengan masker LPF di FFT dan menghasilkan sinyal hasil filter. Lalu proses LPF domain frekuensi. Mana penjelasan per grafiknya itu yang tadi yang nomor 1 itu adalah hasil rekaman terhadap domain waktu. Untuk yang FFT tadi itu menghasilkan frekuensi sinyal hasil FFT, komponen frekuensi rendah vokal yang memiliki amplitude lebih besar, sedangkan komponen frekuensi tinggi itu konsonan dan memiliki amplitude lebih kecil. Untuk grafik ketiga tadi itu adalah bentuk masker low pass filter dengan fungsi kotak atau rectangular window yang bernilai 1 dari 0. Yang keempat itu adalah sinyal suara yang difilter terhadap waktu. Sinyalnya itu pasti lebih halus dibandingkan sinyal asli karena frekuensi tinggi yang menyebabkan fluktuasi cepat sudah dihilangkan. Untuk nomor 6, jalankan program monitoring untuk pentampisan HPF high pass frekuensi pada sinyal suara. Mana grafik yang ditampilkan ada sebagai berikut: ada sinyal suara rekaman original, ada FFT original, high pass filter, dan sinyal hasil dari high pass filter tersebut. Dimana proses ini berbeda dari yang low pass filter yang meloloskan frekuensi rendah. High pass filter itu memblokir untuk frekuensi rendah dan hanya meloloskan untuk komponen frekuensi dinilai cut off yang ditentukan, di mana HF1 itu sama dengan 200 Hz. Di mana tadi sudah saya jelaskan untuk grafik pertama itu ada suara asli berwarna merah, untuk grafik kedua FFT berwarna hijau, untuk ketiga high pass filter berwarna biru, dan yang keempat itu adalah hasil penfilteran dari hasil dari high pass filter yang tidak lebih tajam dan berfluktuasi cepat. Selanjutnya itu jalankan program di bawah ini untuk melakukan pentampisan bypass filter. Ikuti saja program ini, lalu amati hasilnya dan beri penjelasan. Ini adalah untuk bypass filter, di mana rekaman suara originalnya ini ada FFT original, bandpass filter di 4400 sampai 2000 Hz, dan untuk sinyal hasil bandpass filternya ini, di mana pencobaan ini adalah merupakan kombinasi dari low pass dan high pass yang hanya meloloskan komponen frekuensi dalam pita band tertentu saja.
Mana percobaan ini menggunakan pita bandpass tadi di antara 400 hingga 2000 Hz, yang merupakan rentang frekuensi paling penting untuk kejelasan suara manusia. Untuk penjelasan step grafiknya tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya nomor 5, carilah low pass, high pass, dan band pass filter pada sinyal suara yang telah direkam untuk kata 2 dan 3. Ini adalah kode yang dapat dijalankan di MATLAB untuk kata 2 dan kata 3. Ini adalah keluaran output dari kode untuk kata 2, di mana terdapat original suara. Ada low pass untuk kata 2 di 800 Hz, ada high pass, ada band pass, dan spektrumnya. Selanjutnya untuk kata 3, ini adalah untuk kata 3, ada original suara asli, ada yang di low pass, high pass, dan band pass. Dan ini adalah spektrum ketiga. Pembahasannya itu sebagai berikut, di mana terdapat dua sinyal berbeda dari kata 2 dan 3 yang menggunakan parameter cutoff yang sama dengan soal sebelumnya. Tujuannya itu untuk membandingkan bagaimana karakteristik masing-masing kata itu mempengaruhi hasil filtering, serta memverifikasi bahwa prinsip kerja filter yang sama dapat diterapkan pada sinyal suara yang berbeda. Ini adalah perbandingan hasil filter pada kedua kata tadi, di mana untuk kata kedua dan ketiga di low pass filter yang 0 sampai 400 Hz itu vokalnya itu masih jelas, sedangkan untuk kata 3 itu kata I-nya itu kurang jelas. Untuk high pass filter itu lebih dari 2000 Hz, hampir tidak terdengar dominan vokalnya itu sudah mulai menghilang. Untuk yang kata 3 itu konsonan seperti T itu masih terdengar sebagai desis atau suara-suara kecil. Untuk yang band pass itu berada di sekitaran 4000 sampai 2000 Hz, dimana itu adalah frekuensi mana band pass filter itu adalah frekuensi yang dapat didengar jelas oleh pendengar manusia, sehingga kata 2 itu paling jelas, kata 2 itu mudah dikenali, dan kata 3 itu paling jelas, 3 mudah dikenali. Jadi band pass itu adalah gabungan dari low pass dan high pass filter. Sekianlah pembahasan kita untuk 3 modul tersebut. Oke, jadi secara keseluruhan pada rangkaian praktik yang kita bahas ini memberikan pemahaman tentang bagaimana kita itu mengimplementasikan praktik pengolahan sinyal itu menggunakan aplikasi MATLAB, di mana seluruh konsep itu pasti saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem yang cukup kuat untuk memahami dan merancang sebuah sistem ke depannya, di mana seperti pengolahan sistem digital tadi dalam aplikasi nyata itu seperti telekomunikasi, audio processing, dan sistem kendali. Jadi intinya penggunaan MATLAB memberikan sebuah pemahaman penting bagaimana sebuah sinyal itu dapat berjalan semestinya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.